Assalamualaikum, kembali lagi di channel kami, channel yang membahas tentang informasi politik dan peristiwa menarik di pelosok daerah. Kali ini saya masih akan membahas percaturan politik daerah, terutama di wilayah Jawa Timur. Saya mengingatkan bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Bawaslu Jatim menggelar sidang terkait laporan pelanggaran administrasi calon DPD RI bernama Kondang Kusumaning Ayu. Hasil sidang itu memutuskan Kondang melanggar aturan pencalonan DPD RI. Jadi ini pelapornya kan pemantau pemilu atas nama Jadi. Dia melaporkan calon DPD RI atas nama Kondang Kusumaning Ayu. Pelapor beranggapan calon ini tidak memenuhi syarat maju sebagai calon DPD. Harusnya di tahapan pencalonan, ujar Komisioner Bawaslu Jatim Rusmi Fahrizal Rustam saat dihubungi awak media, Senin, 20 Mei 2024. Rusmi Fahrizal menyatakan bahwa dalam sidang Bawaslu Jatim tersebut Kondang dinyatakan melanggar PKPU pasal 180 huruf K. Karena Kondang masih berstatus sebagai staf atau tenaga ahli, TA, di lembaga negara bernama DPD. Kalau mau mencalonkan yang bersangkutan harus mengundurkan diri, jelasnya. Baik itu caleg DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI, dan calon DPD semua harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai staf ahli atau tenaga ahli yang bekerja di instansi, lembaga yang bersumber uangnya dari APBD, tambahnya. Rusmi Fahrizal menyebutkan bahwa Kondang sampai awal Mei 2024 masih berstatus sebagai tenaga ahli dari anggota DPD RI dari Jatim yakni Evi Zainal Abidin. Kondang berstatus sebagai TA atau staf Evi Zainal Abidin. Ini dikuatkan oleh keterangan Sekjen DPD RI yang dihadirkan saat sidang pelanggaran administratif di Bawaslu Jatim, jelasnya. Jadi Kasubag Hukum dari DPD RI menyatakan benar saudara Kondang masih menjabat sebagai staf dari Evi, salah satu anggota DPD perwakilan Jatim dan dia masih menerima gaji sampai Mei 2024 kemarin, tambahnya. Rusmi Fahrizal menyatakan sidang Bawaslu menyatakan bahwa Kondang tidak sah sebagai calon DPD RI dan meminta KPU Jatim untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jadi dalam fakta-fakta persidangan, saudara Kondang terbukti melanggar pasal itu. Belum ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan terbukti sah masih bekerja di Sekretariat Jenderal DPD RI, jelasnya. Tadi sudah diputuskan dan dipimpin Ketua Bawaslu Jatim. Terlapor Kondang terbukti sah melakukan pelanggaran. Tindak lanjutnya kan putusan terbukti dan menghukum saudara terlapor tidak mengulangi perbuatannya. Dan kami memerintahkan KPU Jatim menindaklanjuti, tambahnya. Lalu apakah Kondang yang pada Pileg 2024 kemarin terpilih sebagai anggota DPD RI statusnya akan dicabut? Tindak lanjutnya sesuai perundang-undangan, KPU yang memahami. Coba ke KPU Jatim. Tanya KPU saja, katanya. Sebelumnya, Kondang Kusumaning Ayu terpilih menjadi senator Jatim karena paras ayunya di kertas suara. Fotonya di kertas suara yang cantik mencuri perhatian pemilih. Namun, foto itu justru menuai kontroversi. Banyak warganet yang menyebut bahwa foto Kondang di surat suara berbeda dengan sosok aslinya. Pada pemilu 2024, Kondang turut masuk dalam 4 kandidat DPD dengan suara terbanyak di Jatim dengan perolehan 2.542.036 suara. Pemilu serentak 2024 kembali dihebohkan dengan caleg DPD RI Dapil Jawa Timur periode 2024 hingga 2029 dengan nomor urut 10. Caleg tersebut bernama Kondang Kusumaning Ayu, ia langsung berseliweran di media sosial lantaran paras wajahnya yang cantik. Perempuan dengan para cantik tersebut viral lantaran pada surat suara, dirinya tampil dengan senyuman manis dengan balutan hijab yang indah. Dengan foto wajah yang rupawan di surat suara, banyak masyarakat Jawa Timur yang mencoblos Kusumaning Ayu. Dilansir dari real count di laman resmi KPU, Kondang Kusumaning Ayu berada di peringkat keempat perolehan suara terbanyak. Warganet pun banyak yang penasaran dengan sosok Kusumaning Ayu, yang maju sebagai calon DPD RI Dapil Jatim. Profil Kondang Kusumaning Ayu. Berikut adalah profil lengkap dari Kondang Kusumaning Ayu yang banyak mencuri perhatian warganet karena wajahnya yang rupawan. Diketahui Kondang Kusumaning Ayu bertempat tinggal di kota Surabaya, Jawa Timur, bersama ayahnya, Suprapto, dan ibundanya, Rias Arimukti. Kondang Kusumaning Ayu merupakan lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada tahun 2017.
Dilansir dari laman resmi Unair, Kondang Kusumaning Ayu semasa kuliah mengambil judul skripsi, Gambaran Kecerdasan Emosional pada Wanita sebagai Orang Tua Tunggal Akibat Perceraian, pada tahun 2017. Kondang Kusumaning Ayu juga memiliki media sosial pribadi yakni TikTok Kondang Kusumaning, Instagram Kondang Kusumaning Ayu 10 dan Kondang Kusuma. Diketahui Kondang Kusumaning Ayu merupakan calon DPD RI Dapil Jawa Timur periode 2024 hingga 2029 dengan nomor urut 10. Dilansir dari akun X resmi KPU_Jatim, pada 16 Februari 2024, Kondang Kusumaning Ayu telah menyerahkan dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD RI Dapil Jawa Timur pada 14 Mei 2023 lalu. Pada kontestasi pemilu serentak 2024 ini, Kondang Kusumaning Ayu akan bersaing dengan 12 calon anggota DPD RI lainnya dengan dapil yang sama. Demikian sosok Kondang Kusumaning Ayu, caleg DPD RI Dapil Jawa Timur yang viral karena paras cantiknya di surat suara. Perlu pemirsa ketahui. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jatim, Senin, 11 Maret 2024. Nawardi dan Lanyala akan didampingi dua pendatang baru sebagai anggota DRI Dapil Jatim, yakni Lia Istifana dan Kondang Kusumaning Ayu, calon DPD No urut 10 yang cukup fenomenal, karena fotonya di surat suara yang tampak eye-catching membuat banyak pemilih mencoblosnya. Berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten kota yang dilakukan, A.A. Nawardi yang juga mantan anggota DPRD Jatim dari PKB mendapatkan dukungan sebanyak 3,28 juta suara dan menjadi peraih suara terbanyak. Disusul Lanyala dengan capaian 3,13 juta suara. Lalu Lia Istifama yang merupakan keponakan dari mantan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa meraup sebanyak 2,74 juta suara. Dan Kondang Kusumaning Ayu dengan 2,54 juta suara. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Bila Anda menyukai video ini jangan lupa subscribe dan komentar serta bagikan. Karena itu semua gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.